Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arzak Fatil. Saya dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai singkatan-singkatan yang sering kita pakai dalam kitab, khususnya kitab kuning. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya mulai. Yaitu yang pertama mubtada. Mubtada adalah isim yang dibaca rafa. Biasanya terletak pada awal kalimat dan dijadikan bahan pembicaraan. Di dalam bahasa Indonesia, mubtada disebut juga sebagai subjek. Pemaknaannya adalah adapun dan biasanya disingkat dengan mim. Yang kedua yaitu khobar. Khobar termasuk isim yang dibaca rafa. Khobar berfungsi sebagai penjelas untuk mubtada. Di dalam bahasa Indonesia, khobar disebut juga sebagai predikat. Pemaknaannya adalah itu dan biasanya disingkat dengan kha. Yang ketiga yaitu maf'ul bih. Di dalam bahasa Indonesia, maf'ul bih disebut juga sebagai objek. Ia termasuk isim-isim yang dibaca nasab. Pemaknaannya adalah terhadap dan biasanya diberi tanda dengan mim fa. Yang keempat yaitu maf'ul fi. Maf'ul fi termasuk isim yang dibaca nasab. Di dalam bahasa Indonesia, maf'ul fi disebut juga sebagai dzaraf. Dzaraf yaitu yang menjelaskan mengenai keterangan waktu dan keterangan tempat. Pemaknaannya adalah di dan biasanya diberi tanda dengan dot. Yang kelima adalah fa'il. Fa'il termasuk isim-isim yang dibaca rafa. Di dalam bahasa Indonesia, fa'il disebut juga sebagai pelaku. Pemaknaannya adalah apa atau siapa dan biasanya diberi tanda dengan fa panjang atau fa pendek. Yang keenam adalah maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli termasuk isim-isim yang dibaca nasab. Di dalam bahasa Indonesia, maf'ul li ajli disebut juga sebagai keterangan alasan. Pemaknaannya adalah karena dan biasanya diberi tanda dengan lahu. Yang ketujuh yaitu maf'ul mutlaq. Di dalam bahasa Indonesia, maf'ul mutlaq disebut juga sebagai keterangan jenis penguat atau jumlah pekerjaan. Ia termasuk isim-isim yang dibaca nasab. Pemaknaannya adalah dengan dan biasanya diberi singkatan dengan mim ta. Yang kedelapan yaitu hal. Hal termasuk isim-isim yang dibaca nasab. Di dalam bahasa Indonesia, hal disebut juga sebagai keterangan alasan. Ia terbuat dari isim sifat seperti isim maf'ul, isim fa'il, dan sebagainya. Pemaknaannya adalah halnya atau seraya atau sebagainya dan biasanya diberi singkatan dengan hak panjang. Yang kesembilan yaitu isim mausul. Isim mausul adalah isim yang dijelaskan oleh jumlah yang setelahnya. Jumlah setelahnya memiliki makna yang dan biasanya disingkat dengan shad. Yang terakhir adalah tamyiz. Tamyiz merupakan isim-isim yang dibaca nasab. Di dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai penjelas kata benda yang samar. Ia terbuat dari isim nakirah. Pemaknaannya adalah apanya dan biasanya diberi tanda dengan tama. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.